Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Babajan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Babajaan, atau dikenal sebagai Hadrat Babajan atau Hasrat Babajan, adalah seorang santo muslim keturunan Pashtun yang oleh para pengikutnya dianggap sebagai Satguru atau wali kutub. Ia juga dikenal sebagai guru utama dari Meher Baba, tokoh spiritual terkenal India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Babajaan dikenal sebagai tokoh sufi dan pemimpin spiritual yang mengabdikan hidupnya untuk membimbing orang di jalan menuju realisasi diri dan Tuhan. Gelar Satguru yang disematkan kepadanya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti guru sejati. Gelar khusus yang hanya diberikan kepada resi atau santo yang telah tercerahkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ia lahir di wilayah Balochistan, Afghanistan, dan menghabiskan 25 tahun terakhir hidupnya di Pune, India, di mana ia menjadi pusat perhatian para pencari spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Babajaan meninggal pada tanggal 21 September tahun 1931. Beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 18 September tahun 1931, salah satu jarinya dioperasi di rumah sakit Sason, namun kondisinya tidak pulih sepenuhnya setelah itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penghormatan besar kepada Babajaan berasal dari keyakinan para pengikutnya bahwa ia telah mencapai pencerahan sejati dan seluruh hidupnya diabdikan untuk membimbing murid-murid menuju kesadaran spiritual tertinggi. Ia diyakini telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia sebelum wafat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa menjelang wafatnya, Babajaan sempat menyampaikan kalimat simbolis. Sudah waktunya, saatnya bagi saya untuk pergi sekarang. Pekerjaan sudah selesai, saya harus menutup toko. Saat salah satu pengikutnya memohon agar ia tetap bersama mereka, ia menjawab, tidak seorang pun menginginkan barang dagangan saya. Tidak seorang pun mampu membayar harganya. Saya telah menyerahkan barang-barang saya kepada pemilik. Babajaan merupakan salah satu tokoh sufi yang perannya melintasi batas agama, etnis, dan budaya. Latar belakangnya sebagai Muslim Pashtun dari Balochistan mengakar pada tradisi Islam, namun pendekatan spiritualnya bersifat universal. Konsep Satguru yang disematkan kepadanya berasal dari filsafat Hindu dan digunakan lintas keyakinan oleh para pencari kebenaran spiritual. Makna Satguru jauh melampaui pengertian guru dalam konteks umum. Seorang Satguru bukan sekadar pengajar kitab suci atau pembimbing ritual, melainkan pribadi yang telah mencapai pencerahan sempurna. Tujuannya adalah membawa murid yang telah diinisiasi menuju self-realization realisasi diri yang berpuncak pada God realization realisasi Tuhan. Dalam pandangan spiritual lintas tradisi, seorang Satguru dianggap telah menuntaskan perjalanan rohani pribadi dan berperan sebagai penunjuk jalan bagi orang lain. Kehidupan Babajaan di Pune menjadi magnet bagi banyak pencari spiritual, termasuk Meher Baba yang kelak menjadi tokoh terkenal di India dan dunia. Kehadirannya di kota itu menjadi bagian dari jaringan tokoh sufi, yogi, dan guru rohani pada awal abad ke-20 yang memengaruhi arah perkembangan spiritual modern di India. Momen-momen terakhir hidup Babajaan syarat simbolisme. Ucapannya tentang menutup toko dan barang dagangan mencerminkan gaya komunikasi sufi yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan rohani. Barang dagangan yang dimaksud kemungkinan besar adalah ajaran spiritual atau berkah batin yang ia tawarkan selama hidup. Kalimat menyerahkan kepada pemilik dapat dimaknai sebagai kembalinya seluruh amanah dan tugas hidup kepada Tuhan. Dari sisi sejarah,
Wafatnya pada tanggal 21 September tahun 1931 menandai berakhirnya era langsung dari bimbingan Babajaan, namun pengaruhnya tetap hidup melalui murid-muridnya. Dari sudut pandang sosiologis, kisah Babajaan juga menunjukkan interaksi lintas budaya. Seorang Muslim dari wilayah Afghanistan yang hidup dan dihormati di India, serta mengadopsi istilah spiritual dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh pengikut lintas agama. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.